kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sedekah yang terbaik adalah yang diberikan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian. Sedekah yang terbaik adalah yang diberikan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian. Jadi bukan cuma soal barang, tapi juga tentang niat kita. Iya, ternyata berbagi itu nggak cuma soal harta. Bisa aja waktu, tenaga, Atau bahkan dukungan moral. berarti gampang dong. Aku udah sering nolong orang, jadi nggak usah takut dapat ujian. Yakin gampang? Keren banget dah begitu. Jadi pengen ikutan. Tapi ntar dibilang so akrab. Aduh. Ya paling dibilang so kenal doang sih. Ya udahlah balik gue. Kenapa balik? Mending coba dulu. Bener tuh, mereka juga pasti nerima kok. Iya. Kayaknya sih mereka juga butuh anggota baru. Ya juga sih. Tapi kan... Ketahuan ya. Hai. Hel, kalau mau gabung mah ngomong aja. Jangan ngumpet di balik rak buku. Ngapain coba? Iya, Hel. Kita butuh banyak temen kok. Apalagi buat acara Ramadan. Ya udah deh. Aku ikut ya. Tapi takut jadi beban buat kaliannya. Rahel, yang penting niatnya. Kita sama-sama belajar kok. Gak perlu takut. Yang penting kamu ada kemauan. Dan justru karena adanya kamu, anggota kita jadi bertambah. Dan kita juga jadi lebih siap buat nyelesain tantangan. Iya, bareng-bareng aja. Bisa kok. Mulai aja dulu. Ya udah tuh. Ayo aku ikut. Ayo ke kelas, nanti terlambat loh. Kita ini udah H-3. Kenapa kalian baru ribut sekarang? Dari awal emang gak ada yang bener. Ada yang kerja, ada yang nganggur. Mau jadi apa sih kita ini? Belum lagi masalah donasi. Sampai sekarang target kita belum tercapai. Kita nggak bisa asal jalan tanpa adanya dana yang cukup. Kalian tuh gimana sih? Acara ini itu buat bantu orang, bukan buat ribut sendiri-sendiri. Aku tuh capek ya ngurus ini semua sendiri. Ada yang kerja, ada yang saling nyalahin. Tapi mana yang bener-bener bantu? Kalau begini terus, aku nyerah. Mending kita batalin aja. Lewat, kalau ketua mundur, acara benar bisa batal. Iya, padahal persiapan udah setengah jalan. Aku tuh suka heran, kenapa istirahat pondok tuh berasa sebentar banget. Iya, baru aja keluar kelas. Udah belum masuk, rasanya nggak bebas. Itu tandanya kita harus lebih manfaatin waktu, bukan malah ngeluh. Ya, kalau istirahat di pondok tuh kayak dikurangi gitu. Baru selesai napas udah disuruh lari lagi. Aisyah, kenapa? Enggak apa-apa.
Jadi, kenapa yang lain gak ada? Mereka semua ribut. Ada yang sedih sama konsep acara, ada yang udah males, ada juga yang ngerasa kerja sendiri. Berarti masalahnya bukan di acaranya, tapi masalah kepercayaan sama tanggung jawab. Intinya mereka nggak mau kerja kalau ada yang males. Masalahnya bukan di acaranya, tapi karena tugas yang gak jelas. Orang yang gak ngerti sama tanggung jawabnya bakal males dan ngerasa terbebani. Gimana kalau bikin sistem shift aja? Jadi gak ada yang merasa kerja sendirian. Kalau ada sistem check-in sebelum kira kerja, pasti lebih gampang kontrolnya. Siapa yang bisa kerja? Selama ini aku ngurus semuanya sendirian. Kira mereka bakal langsung ngerti sendiri, tapi ternyata enggak. Makanya kadang butuh sudut pandang orang luar biar lebih tahu masalahnya. Baik, aku coba sekali lagi. Aku bakal ngumpulin semua anggota OSIM dan bahas ini ke mereka. Aku tahu beberapa hari terakhir ini ada yang ngerasa marah atau ngerasa kerjaannya kurang dihargain. Aku pun ngerasain hal yang sama. Tapi aku sadar satu hal. Kita semua mau acara ini berjalan dengan lancar. Kita cuma belum nemu titik terang buat kerjasamanya. Sekarang kita bakal kerja dalam sistem tim kecil, biar nggak ada yang ngerasa kerja sendirian. Terus kalau misalnya emang masih nggak mau kerja gimana? Kita nggak bisa maksa. Kita lakuin semua ini dari awal, bukan buat OSIM, tapi buat orang lain yang akan kita bantu nanti. Setuju? Buat teman-teman, makasih ya atas bantuannya selama ini. Alhamdulillah hari ini aku bisa menjalani Baksos dengan sukses.